Halo, saya Sabir Raira, dan buku yang saya pegang pada saat ini menuliskan bahwa dia merupakan kisah terbaik yang pernah ditulis sepanjang 3.000 tahun terakhir. Tapi sebenarnya layak sih buku ini menuliskan seperti itu karena buku ini sampai sekarang pun masih digunakan oleh seluruh dunia sebagai acuan dalam mempelajari sejarah mitologi Yunani kuno. Buku itu adalah buku ini. The Odyssey of Homer. Jadi buku ini merupakan buku karangan ini si Homer ini, di mana Homer ini merupakan salah satu penulis terkenal dari Yunani kuno, di mana dia punya dua buah karya yang terkenal banget. Yang pertama itu The Iliad, yang kedua itu adalah The Odyssey. Jadi kalau The Iliad itu menceritakan tentang gimana dasarnya perang Troy yang terjadi antara bangsa Yunani dan bangsa Troy, sementara The Odyssey ini menceritakan tentang perjalanan pulang salah satu tokoh Yunani, di mana nyatanya walaupun cuma pulang aja dari kerajaan Troy ke kerajaan dia, itu bisa makan waktu 10 tahun karena dia diuji oleh berbagai monster dan oleh juga dewa-dewa dari Olympus. Dan tokoh itu adalah seorang tokoh bernama Odysseus yang dikenal sebagai tokoh yang pintar, bijak, dan juga kuat. Buku ini terdiri kurang lebih dari 319 halaman. Dan katanya sih buku ini ditulis pada tahun 1000 sebelum Masehi, tapi ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa buku ini ditulis pada tahun 700 sebelum Masehi, yang artinya usia buku ini kurang lebih 3.000 tahun, yang artinya lebih tua dari saya, lebih tua dari kamu, lebih tua dari orang tua kita, dan lebih tua dari nenek-nenek kita. Kita mengenal banyak tokoh dari Yunani kuno yang terkenal karena kekuatannya yang dahsyat dan kehebatannya dalam medan tempur. Contohnya kita mengenal Hercules dan juga Achilles, di mana kedua orang ini terkenal karena memang kemampuannya yang sangat luar biasa, yang katanya memang bisa menyamai level dewa gitu kan, karena memang mereka berdua ini ibaratnya manusia setengah dewa sih, karena orang tuanya itu separuh manusia separuh dewa. Nah, tapi ada seorang tokoh yang di masa-masa sekarang itu disenangi oleh banyak orang karena dia, mungkin kalau dulu sih orang-orang tuh seneng kekuatan otot gitu kan, tetapi makin kesini orang-orang itu kan merasa bahwa kekuatan otak itu merupakan salah satu hal yang seksi gitu kan untuk dikagumi. Nah, tokoh itu ada di Yunani yang seperti itu. Itu namanya adalah si Odysseus itu sendiri. Jadi Odysseus ini terkenal sebagai seorang yang pinter, cerdas, dan juga bijak. Dia juga sebenarnya kuat, tetapi memang tidak sekuat Achilles. Walaupun kalau dibandingin prajurit-prajurit Kroco, dia memang jauh lah lebih sakti dan lebih kuat gitu kan dari sisi tenaga. Odysseus ini sendiri merupakan seorang pangeran atau raja dari kerajaan Ithaca. Dan dia juga sebenarnya tokoh yang telah mencetuskan sebuah ide tentang memasukkan kuda Trojan, di mana itulah yang berhasil membuat bangsa Yunani bisa mengalahkan bangsa Troy selama 10 tahun. Jadi, lagi-lagi otaknya si Odysseus yang berperan di situ gitu. Buku ini menceritakan perjalanan Odysseus dari kerajaan Troy setelah mereka berhasil memenangkan pertempuran dan menaklukkan kerajaan Troy selama 10 tahun lamanya. Jadi ketika dia pulang, nyatanya walaupun Odysseus ini orang yang kuat dan pinter, dia tetap aja membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa pulang ke kerajaan yang tadi. Hal ini disebabkan karena memang ada banyak banget rintangan, ada banyak banget cobaan, dan dia dan anak-anak buahnya itu melakukan beberapa kelalaian yang ternyata membuat dewa-dewa Yunani itu marah besar. Sehingga bahkan dia menghukum Odysseus dengan sangat keras, yang dimana Odysseus akhirnya tinggal sebatang kara dan semua anak buahnya tuh hancur gitu, mati di basmi oleh para dewa. Jadi tersisalah Odysseus sendiri, menyendiri selama bertahun-tahun melakukan perjalanannya yang begitu panjang dengan berbagai rintangan. Dan ada banyak banget sih rintangan yang dari Odysseus. Di antaranya dia pernah ketemu raksasa, dia pernah ketemu anaknya dewa yang bermata satu, Cyclops gitu kan, yang akhirnya dia lukai juga, dan itu juga buat dewa marah. Kemudian dia pernah nyasar ke pulaunya hewan-hewan peliharaan dewa, dan dia bunuhin tuh hewan peliharaan dewa. Marah lagi lah si dewa-dewa. Kemudian dia juga pernah ditahan oleh Dewi gitu kan, Dewi beneran. Dan Dewi pasti cakep sih. Dua kali dia malah ditawan oleh si Dewi di sebuah pulau. Yang pertama ditawan oleh Dewi Sirke, yang satu lagi Dewi, saya lupa namanya satu lagi sih siapa. Yang jelas mereka kedua dewi ini sebenarnya ingin menjadikan Odysseus sebagai suami mereka, namun Odysseus tidak mau karena Odysseus lebih sayang sama anak dan istrinya. Walaupun dewinya cakep dan nggak bisa tua katanya. Sewaktu mau pergi perang ke kerajaan Troy, jadi si Odysseus ini meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil. Dan kemudian dia peranglah selama 20 tahun. Yang artinya anaknya udah 20 tahun lebih lah umurnya kan, karena ditinggal selama 20 tahun. Dan nyatanya nggak cuma Odysseus sendiri yang mengalami cobaan yang berat.
selama perjalanan dan perang tadi. Ternyata istri dan anaknya ini juga mengalami banyak cobaan di kerajaan. Yang mana dikarenakan Odysseus itu dikirain orang mati. Jadi kan Odysseus itu terdampar di pulau-pulau yang, jadi dia nggak terdampar di kerajaan gitu kan, dia terdamparnya di pulau-pulau gitu. Jadi nggak ada kabar benar tentang Odysseus ini masih hidup apa udah mati. Sehingga banyak orang mengasumsikan bahwa Odysseus ini udah mati entah di tengah lautan gitu kan. Karena orang-orang ini mengira Odysseus sudah mati, istrinya kan cakep nih, ratu dong, namanya juga istri raja gitu kan. Istrinya cakep, banyak yang minat ternyata bangsawan-bangsawan di kerajaannya itu. Jadi berbondong-bondong lah ternyata bangsawan-bangsawan di kerajaannya itu datang untuk melamar istri Odysseus. Karena mereka meyakini bahwa si Odysseus ini sudah mati, sehingga masih jadinya janda dong gitu kan si istrinya Odysseus ini. Jadi namanya istrinya itu si Penelope. Yang akhirnya ternyata istrinya itu sebenarnya nggak mau, tetapi karena nggak mungkin kan katanya menolak keluarga bangsawan yang berpuluh-puluh itu, kalau ditolak takutnya bangsawan-bangsawan pada memberontak dengan kerajaan gitu kan. Jadi dia menahan-nahan saja dengan berbagai alasan biar bisa ngulur waktu gitu kan, biar dia nggak memilih salah satu dari mereka. Dan anak juga nggak bisa apa-apa karena anaknya waktu itu belum gede-gede amat gitu kan. Ternyata ya bangsawan-bangsawan ini ngabisin harta juga. Mereka tiap hari datang ke rumahnya si Odysseus, dikasih makan, ya gimana lah, 100 orang dikasih makan setiap hari, bangkrut juga kerajaan kan, ngasih makan kambing, babi, segala macem. Cerita, Odysseus akhirnya berhasil pulang dengan bantuan dewa dan dengan menghadapi berbagai macam rintangan tadi, dia berhasil pulang dan akhirnya dia berhasil membalaskan dendamnya terhadap para pelamar-pelamar bangsawan yang bisa dibilang kurang ajar gitu kan. Terkait rating, buku ini di goodreads.com sudah di-rating oleh 850 ribuan user kalau nggak salah. Dan dia punya rating 3,77. Dan kalau saya sendiri yang diminta rating, saya akan kasih nilai 4 dari 5. Yang paling saya salut dari buku ini adalah, saya itu beberapa kali sih baca-bacain buku-buku yang memang ibaratnya lama, buku-buku lama gitu kan, buku-buku sastra lama. Dan itu kadang-kadang, walaupun katanya bagus-bagus, tapi kalau saya baca, nggak tahu kenapa saya nggak dapet feel-nya. Karena memang terus terang cara penulisannya pun beda. Jadi nggak kayak novel-novel sekarang, buku-buku fiksi sekarang. Jadi beda-beda banget. Tetapi terus terang buku ini, cara penulisannya tuh menarik gitu kan. Saya nggak nyangka gitu kan. Enak ngikutinnya. Karena ya nggak ada bedanya sih menurut saya dengan novel-novel zaman sekarang. Saya nggak tahu apakah memang enak dibaca atau karena saya emang tertarik dengan sejarah-sejarah Yunani kuno gitu kan. Tetapi saya rekomendasiin banget buku ini. Dan walaupun secara garis besar buku ini membahas tentang kisah si Odysseus itu sendiri, nyatanya di dalam buku ini ada banyak banget sih cerita-cerita lain terkait dengan tokoh-tokoh Yunani lain atau tokoh-tokoh dewa dan segala macam. Karena di buku ini tuh biasanya diselipin. Jadi misalnya zaman dulu itu kan orang Yunani itu kan sering nyanyi-nyanyi gitu kan. Dan kalau mereka itu nyanyi, biasanya syair-syair lagunya itu merupakan syair-syair yang menceritakan tentang sejarah seorang tokoh atau seorang dewa gitu kan. Nah, dari situ kita dapat pengetahuan dong. Oh, rupanya dia nanti menyanyikan tentang kisah Hercules gitu kan. Dia menyanyikan tentang kisah dewa Athena gitu kan. Jadi kita tahu loh. Oh, ternyata ada cerita lain tuh yang kita dapatkan. Jadi kalian nggak melulu dapat pengetahuan tentang si Odysseus ini sendiri. Jadi terus terang, kalau kamu tertarik, saya rekomendasiin banget kamu untuk baca buku ini. Sekian dari saya. Saya harap review kali ini bisa membantu kamu dalam menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka dengan review ini, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Terima kasih.